Halo semuanya, selamat datang di channel Todo Ever. SUV Coupe, mungkin 10 tahun lalu model ini tidak cukup populer, tetapi kini banyak sekali merek-merek yang memasarkan SUV dengan genre coupe. Sebut saja BMW dengan X6, lalu juga Audi dengan Q8, hingga ke Lamborghini yang memasarkan Urus. Dan di sebelah saya sudah ada Mercedes-Benz GLE Coupe yang dipasarkan di Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Oke, sebuah SUV coupe memang mungkin dikhususkan untuk orang yang menginginkan sebuah sedan coupe, tetapi dia juga cinta kepada sebuah model SUV. Maka banyak pabrikan kini yang menghadirkan sebuah mobil SUV coupe, dan GLE Coupe ini sudah cukup lama dihadirkan di Indonesia. Tepatnya sudah 2 generasi hadir di Indonesia, dan di tahun 2021 kini hadir untuk generasi keduanya. Oke, untuk versi Indonesia, GLE Coupe hadir dalam 2 varian, yaitu yang seperti ini, GLE 450 AMG Line, dan juga AMG GLE 53 4MATIC. Dan ini dia GLE 450 Coupe. Untuk bagian depannya dia hadir seperti ini. Dia grill ini sudah mengadopsi bahasa desain AMG Line terbaru, dan juga untuk lampu utamanya dilengkapi dengan multi beam LED, dan daytime running light-nya menyala di sini, yang ketika dia menyala itu cukup cantik. Lalu untuk bagian bawahnya dia hadir dengan desain bumper yang agresif, serta ada juga ornama-ornama chrome seperti ini. Untuk bagian sampingnya, yang membedakan antara GLE 450 dengan GLE 53 Coupe yaitu salah satunya adalah velgnya ini, dia desainnya berbeda. Dia dilengkapi dengan ring 21. Dan sebagai sebuah SUV coupe, ciri khas dari sebuah SUV coupe adalah lebar velg yang ada di bagian belakangnya ini. Dia dibalut oleh ban dengan aspek rasio 315, dan bisa dipastikan ini velgnya lebarnya lebih dari 10,5 inci. Ini menjadikan sebuah SUV coupe sejati. Dan untuk bagian atapnya dia melandai seperti ini. Ini menjadikan GLE Coupe sebuah SUV coupe yang cukup atletis serta maskulin. Sebelum review lebih lanjut mobil ini, saya akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan bisnis otomotif di bidang digital. Aplikasi ini tentu menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant. Cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, memang untuk desain bagian depan, secara desain itu dia terlihat masih ada kesan yang tertinggal dari GLE generasi terdahulu. Tetapi jika dilihat dari perspektif bagian sini, ini adalah sebuah SUV coupe yang maco, yang maskulin, tetapi tetap ada kesan seksinya. Hal itu terbukti berkat atap yang landai, dan juga lampu baru ini, lampu belakang baru dengan full LED. Ini menghasilkan sebuah SUV coupe yang mewah dan juga seksi. Tetapi memang sebagai model Mercedes-Benz terbaru ini, dia dilengkapi dengan diffuser chrome seperti ini, dan ada 2 buah pipa knalpot yang sebenarnya artifisial atau hanya pajangan saja. Pipa knalpot yang asli ada di bagian bawah dari diffuser ini. Lalu juga di bagian sini ada seperti lubang angin, tetapi ini juga sebuah artifisial. Tetapi tidak apa-apa karena secara keseluruhan desain bagian belakangnya ini tetap mewah dan juga sangat mahal. Oke, ini dia GLE 450. 450 ini angka yang sering digunakan pada model-model Mercedes-Benz top of the line seperti S450, lalu juga ada GLS 450 dan GLE 450 non coupe. Sebenarnya ini dia konfigurasi hampir mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu GLE 400, sama-sama dilengkapi dengan mesin 3000 cc, tetapi dia kini dilengkapi dengan teknologi EcoBoost. Nanti saya akan jelaskan pada saat membahas mesin. Lalu 4MATIC, karena mobil ini dilengkapi dengan penggerak 4-wheel drive. Dan untuk membuka bagasinya, Anda tinggal menekan emblem yang ada di sini. Dan emblem ini tidak hanya sekedar untuk tombol, tapi dia juga menyimpan kamera mundur. Lalu untuk kapasitas bagasinya sendiri, dia
cukup luas. Bisa dilihat ini ada stroller anak saya. Ini bisa ditelan dengan mudah oleh bagasinya meski dia merupakan SUV coupe. Dan meski ada stroller, dia masih bisa menyimpan barang yang cukup banyak. Dan yang menarik lagi, saya akan terangkan untuk bagian bawahnya ini. Dia tidak seperti model-model Mercedes-Benz lainnya. Dia kini dilengkapi dengan ban serep. Meski ban serepnya ini hanya berukuran spesifik. Oke, sekarang waktunya kita untuk bahas mesinnya, tetapi sebelumnya saya akan menaruh balik stroller saya ke bagasinya. Dan memang ini bibir bagasi dari Giale Coupe ini memang cukup tinggi. Dan tenang saja karena pihak Mercedes-Benz membekali dengan leveling bagasinya yang bisa diatur oleh ketinggian ersase. Jadi jika menekan tombol bagian ini, dia akan menurun untuk bagian belakangnya sehingga mempermudah Anda ketika membawa barang yang cukup besar ke bagasinya. Sekarang kita akan bawa saja langsung. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Meski dia bukan lansiran dari AMG, tetapi mesin ini masih sangat bertenaga, bahkan cenderung tenaganya hanya beda tipis dengan versi AMG-nya. Giale 450 ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 3000 cc, turbo dengan teknologi EcoBoost yang mampu menghasilkan tenaga 367 horsepower serta torsi 500 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis 9 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 rodanya. Dan yang menarik, mesin Mercedes-Benz terbaru ini dia tidak lagi menggunakan konfigurasi V-engine, melainkan dia kini menggunakan konfigurasi inline-six. Mercedes-Benz memang menyebutkan bahwa konfigurasi ini lebih memungkinkan untuk dipadukan dengan teknologi EcoBoost dibandingkan mesin konfigurasi V6. Oke, ini maksud dengan teknologi EcoBoost, jadi mesin ini berpadu juga dengan sebuah baterai kecil, jadi sistemnya itu mirip dengan sistem mild hybrid yang ada pada sebuah mobil. Tetapi dia tidak berfungsi sebagai penggerak, melainkan dia bisa mendorong tenaga lebih besar dibandingkan mesin sebelumnya, dan juga dia bisa memperirit bahan bakar saat mobil ini berjalan di dalam kota. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa mobil ini dilengkapi dengan sistem suspensi udara alias air suspension. Dia bisa ditinggikan maupun diturunkan sesuai mode berkendara yang Anda pilih. Ketika Anda masukkan ke mode off-road atau car wash mode, dia akan meninggi, jadi ground clearance yang dihasilkan akan cukup tinggi. Dan ketika memasukkan mode sport dan juga sport plus, dia akan menurun, bodi mobil akan menurun sehingga bisa menghasilkan kesan berkendara yang lebih sporty, yang lebih rigid, dan juga lebih baik dibandingkan mode normalnya. Ini dia kabin dari Mercedes-Benz Giale 450 Coupe. Dan yang menarik ketika mobil ini di starter, karena sudah mengadopsi teknologi EcoBoost, adalah ini dia. Nah, starter itu dia tidak ada suara tracking sama sekali. Ini ciri khas dari model-model Mercedes-Benz yang sudah menganut teknologi EcoBoost. Lalu kita lihat untuk bagian interiornya, yang membedakan antara versi AMG dengan versi biasa seperti ini adalah ini dia untuk bagian dashboardnya ini. Jika untuk versi AMG dia dilengkapi dengan wood panel, untuk versi biasa seperti Giale 450 ini dia dilengkapi dengan aluminium brush seperti ini. Tetapi memang saya kurang mengetahui apakah opsi ini bisa digantikan saat pembelian atau tidak, atau memang sudah standar dari pabrik. Lalu untuk lingkar kemudinya ini dia tidak menggunakan setir AMG, dia menggunakan desain setir yang sama seperti model Mercy lainnya. Tapi memang duduk di sebuah model Mercedes-Benz terbaru itu sangat menyenangkan karena dia dilengkapi dengan ini dia layar MUX yang menyambung di sini untuk entertainment, di sini untuk instrument clusternya dia menyambung sehingga menghasilkan kesan yang mewah dan juga kesan yang futuristis. Belum lagi untuk sistem entertainmentnya ini dia bisa banyak sekali fitur yang dihadirkan di sini, navigasi, lalu juga sambungan smartphone tentunya, dan dia juga dilengkapi dengan sambungan smartphone Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lantas untuk instrument clusternya dia juga sama seperti model Mercedes-Benz lainnya, dia dilengkapi dengan instrument cluster digital, full digital yang mampu menghadirkan berbagai informasi yang sangat-sangat lengkap, dan desain
speedometer ini bisa diganti sesuai mood Anda, ada 4 pilihan. Lanjut kita beralih ke bagian sini, bagian konsol tengah ini ini menjadi perhatian karena dia dilengkapi dengan 2 buah handle seperti ini. Ini kesannya menjadi cukup maco. Lalu juga di bagian tengah dia dilengkapi dengan trackpad. Tapi memang ada satu fitur yang dirasa kurang pada mobil ini yang biasanya ada di mobil-mobil high-end, yaitu fitur wireless charging. Tapi tidak apa-apa, dia untuk port USB-nya masih sangat banyak. Di depan ada 2 buah, tetapi ini sudah menggunakan slot USB Type-C. Lanjut ke bagian cup holder, dia dilengkapi dengan pendingin dan juga pemanas. Jadi dia bisa menjaga suhu minuman Anda. Ketika minuman panas dia bisa memanaskan, dan ketika minuman dingin dia bisa menjaga suhu minuman Anda agar tetap dingin. Lanjut kita ke bagian ambient light-nya ini. Seperti biasa, model Mercedes-Benz hadir dengan ambient light yang sangat cantik. Dia hadir dengan 64 pilihan warna. Tapi memang lagi-lagi untuk model Mercedes-Benz yang high-end justru dia tidak dilengkapi dengan ambient light yang ada di bagian kisi-kisi AC-nya. Padahal di model Mercy lainnya yang ada di versi A-Class, lalu juga di B-Class, GLA-Class yang model-model entry level justru ambient light-nya itu ada sampai ke bagian kisi-kisi AC yang membuat interiornya semakin cantik. Tapi tidak apa-apa karena mobil ini masih hadir dengan kesan yang sangat-sangat mewah. Dia tentu hadir dengan bahan soft touch semua untuk bagian dashboard, lalu juga untuk jok dia dilapisi dengan kulit yang berkelas. Lalu untuk audionya dia dilengkapi dengan audio yang bermaster, dan saya sudah mencobanya, itu kualitas audionya sangat-sangat merdu dan juga sangat-sangat baik. Nah, lalu yang membedakan GLE 450 dengan GLE 53 AMG, yaitu ini dia pengaturan double blower ini. Jika di GLE 53 AMG itu dia justru hadir dengan sistem pengaturan AC secara individual untuk bagian belakangnya. Di GLE 450 ini dia hanya ventilasi AC saja, dia tidak ada pengaturannya, jadi pengaturannya full dari bagian depan saja. Nah, untuk konfigurasi bangku belakangnya dia masih sama dengan GLE 53, itu sudah direview oleh Mas Fitra. Sekarang rasanya saya sudah tidak sabar untuk menjalankan mobil ini. Oh ya, mobil ini juga dilengkapi dengan atap panoramik yang tentu menghasilkan kesan lapang dan juga kemewahan di dalam kabinnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Sebagai salah satu SUV flagship, tentu rasa berkendara mobil ini tidak ada yang mengecewakan. Ya, yang langsung terasa adalah aura kemewahan, aura mobil yang premium. Karena mobil ini merupakan SUV coupe paling premium, paling mahal yang dimiliki oleh Mercedes-Benz. Ya, di bawah ini masih ada GLC coupe. Rasa berkendara mobil ini sangat menyenangkan, suspensi sangat baik, kekedapan kabin sangat baik, fitur pun cukup melimpah, dan yang paling penting adalah tenaga mesin mobil ini yang cukup berlimpah. Ya, berbicara soal performa mesin, mobil ini sangat outstanding. Dia berhasil mencatatkan angka di bawah 6 detik. Oke, berdasarkan hasil pengetesan kami, 0-100 km per jam, GLE 450 4MATIC ini di Indonesia berhasil meraih angka 5,7 detik. Yang artinya performa mobil ini sangat luar biasa. Dan yang menarik, mobil ini angka akselerasinya itu hanya selisih sedikit dengan versi AMG-nya, yaitu GLE 53. Saat itu kami melakukan pengetesan dan hasilnya 5,4 detik untuk 0-100 km per jam. Yang artinya selisihnya hanya
0,4 detik saja. Wow, berarti GL450 ini sangat luar biasa. Memang dia selisih sedikit dengan pesaingnya, yaitu BMW X6 yang saat itu kami mencatatkan hasil 5,6 detik. Tetapi tidak apa-apa karena secara overall, secara keseluruhan mobil ini berarti performanya itu masih sangat-sangat luar biasa. Oke, mobil ini juga memiliki beberapa mode berkendara. Di sini ada Eco, ada Comfort, Sport, Sport Plus, dan juga individual. Nah, yang menarik, ada juga mode berkendara off-road. Eco, Comfort itu adalah mode berkendara yang bisa dikatakan hampir mirip lah. Untuk Eco dia lebih orientasinya ke berkendara yang lebih hemat bahan bakar. Comfort itu yang biasa, dan Sport Plus itu untuk berkendara yang secara agresif. Nah, selain dia sensitivitas gasnya itu lebih sensitif ketika masuk ke mode sport, lalu perpindahan gigi itu menjadi lebih cepat. Dia juga untuk suspensi udara itu dia menyesuaikan untuk mode sport dan Sport Plus. Nah, menariknya ini untuk mode sport, dia di indikator suspensi udara ini dia menjadi -1, artinya lebih rendah dibandingkan normalnya, 1 level. Dan di Sport Plus, ini yang menjadi sangat menarik, ini dia berada di -2 atau 2 level di bawah normal. Berarti mobil ini sangat rendah, dan ini menghasilkan rasa berkendara yang menurut kami bukan sebuah SUV. Ini menjadikan sebuah sedan, rasanya mirip-mirip dengan sedan. Ini sangat presisi, sangat agile, dan dia throttle itu menjadi sangat sensitif dan perpindahan gigi menjadi sangat cepat. Maka dari itu mungkin di mode Sport Plus kami berhasil mencatatkan angka akselerasi yang sangat baik. Oke, mobil ini juga memiliki mode berkendara off-road. Ya, jadi ketika Anda masukkan ke mode off-road, secara otomatis suspensi udaranya akan meninggi ke +1 di indikator ini, berarti 1 level lebih tinggi dibandingkan mode normalnya. Dan tentunya transmisi serta sensitif throttle-nya itu akan menyesuaikan. Tetapi memang sekali lagi mobil ini tidak dikhususkan untuk off-road berat, hanya off-road ringan saja. Karena mobil ini tidak memiliki mode berkendara untuk snow misalkan, lalu untuk rumput, untuk lumpur, untuk batu, itu dia tidak ada. Dia benar-benar mode off-road saja, yang ground clearance-nya lebih tinggi dengan suspensi udaranya, dan dia juga tidak memiliki mode low gear atau rasio gear yang lebih rendah dibandingkan rasio standarnya yang biasa ditemukan pada mobil-mobil 4-wheel drive sejati. Memang mobil ini sebuah SUV, dia bisa dibawa kemana-mana, tapi bukan dikhususkan untuk off-road yang berat. Seperti saya bahas juga sebelumnya, mobil ini memiliki teknologi Q-Boost. Ya, teknologi Q-Boost itu dia merupakan sebuah teknologi yang memiliki beberapa keuntungan. Tentunya dia bisa menambah tenaga mesin, dia juga bisa memperirit konsumsi bahan bakar. Ya, tentu 367 horsepower serta torsi 500 Nm itu juga diraih berkat adanya teknologi Q-Boost tersebut, dan mobil ini juga bisa lebih irit konsumsi bahan bakar dibandingkan model Mercy sebelumnya yang tidak dilengkapi dengan teknologi Q-Boost. Yang paling terasa dari mobil ini adanya teknologi Q-Boost tersebut adalah ketika Anda mau berhenti. Sebelum berhenti itu mobil ini akan mati mesinnya, dan mematikan mesin ini itu sangat halus. Lalu biasanya jika mobil dilengkapi dengan teknologi auto engine start stop, itu yang dimaksudkan untuk memperirit bahan bakar itu biasanya mobil menjadi panas karena dia sistem AC-nya tidak bekerja. Dan ketika suhu kabin mulai panas, dia akan menyala dengan sendirinya agar AC atau pendingin ruangan itu segera menyala agar sisi kabin tidak kepanasan. Tetapi di mobil Mercy yang dilengkapi dengan teknologi Q-Boost itu, ketika Anda berhenti lama, dia mesin tidak menyala sama sekali, AC itu tetap bekerja. Nah, itu yang menjadi salah satu keunggulan teknologi Q-Boost. Lantas bagaimana dengan pengecasannya? Bagaimana dengan pengisian dayanya? Ya, seperti mobil-mobil hybrid pada umumnya, dia juga melakukan pengisian daya. Dan pengisian dayanya juga dilakukan dengan adanya energi kinetik dari
pengereman. Jadi misalkan Anda melepas gas seperti ini, dia akan melakukan deakselerasi dan dia akan mengisi daya dari baterai yang mungil tersebut. Konsumsi bahan bakar, mungkin angka ini tidak menjadi penting ketika Anda memiliki sebuah GLE 450 Coupe. Ini hanya sebuah bonus, tetapi perlu diketahui bahwa mobil ini konsumsi bahan bakarnya masih sangat masuk akal. Ya, berdasarkan hasil pengetesan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, GLE 450 Coupe 4matic ini berhasil mencatatkan angka 7,8 km per liter, yang artinya dia lebih baik dibandingkan saudaranya yaitu Mercedes-Benz GLE, dan juga dia lebih baik dibandingkan model BMW yaitu X6 bahkan X5. Begitu pula dengan rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Mobil ini berhasil meraih angka 14,2 km per liter. Ini merupakan suatu bonus ketika Anda membeli mobil ini. Performanya sangat luar biasa, di atas rata-rata. Konsumsi bahan bakarnya juga sangat irit. Ya memang dia tidak irit-irit banget, tetapi ini masih masuk akal. Bahkan ini cenderung lebih baik dibandingkan saudara-saudaranya. Mungkin karena mobil ini dilengkapi dengan tingkat aerodinamis, koefisien drag yang baik, sehingga dia mampu menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang baik pula. Untuk suspensinya, mobil ini dilengkapi dengan suspensi udara, tetapi bukan suspensi udara yang biasa, karena suspensi udaranya ini diatur oleh sistem elektrikal. Dan ketika Anda masukkan mode berkendara yang berbeda, maka dia akan menyesuaikan juga. Seperti saya sebutkan juga sebelumnya, ketika Anda memasukkan ke mode sport, dia akan menurun ketinggian suspensinya, dan ketika Anda memasukkan ke mode off-road, dia juga akan meninggi. Lantas bagaimana dengan bandingan suspensinya? Ketika ada di mode eco dan juga di mode comfort, ini menjadi sangat nyaman. Dia bandingkan suspensinya khas suspensi udara mobil high-end. Dia menjadi sangat lembut peredamannya, tetapi tidak limbung ketika dibawa berkendara dengan kecepatan tinggi. Ini salah satu yang terbaik di kelasnya untuk bandingkan suspensi udaranya. Bahkan ketika melalui jalanan yang berlubang, melalui jalanan yang kontur kurang baik, ini karakternya sangat-sangat baik. Lantas ketika memasukkan ke mode sport seperti ini, dia suspensi udara ketinggiannya akan menurun. Dan yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia pengendaliannya menjadi sangat akurat, menjadi sangat presisi, layaknya sebuah sedan, bukan SUV lagi. Seperti ini saya melakukan manuver, dia tidak ada gejala body roll sama sekali. Dia menjadi sangat stiff, se-stiff mobil-mobil sedan. Ini sebuah mobil yang rasa berkendaranya sangat luar biasa berkat suspensinya yang menurut kami sangat pintar. Tidak sampai di situ saja, mobil ini menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah pengaturan jok kiri di sisi pengemudi. Nah, jadi jika Anda menggunakan jasa driver dan Anda menyuruh driver Anda untuk mengatur jok kirinya, driver Anda tidak perlu lagi untuk memberhentikan mobil, lalu mengatur jok sebelah kiri, lalu berpindah lagi. Tidak perlu repot-repot karena bisa diatur dari sisi pengemudi. Fitur ini juga ditemukan pada model-model Mercedes-Benz lainnya seperti di E-Class, lalu juga di model-model yang lebih tinggi seperti GLS Class, lalu juga di S-Class. Lantas yang kedua adalah mobil ini hadir dengan heater seat. Dia juga tombolnya ada di sebelah kanan ini, dan heater seat ini menarik karena dia bisa diatur fokus kepanasan dari kursinya melalui layar entertainmentnya. Ini sangat menarik. Lalu car wash mode. Nah, sebenarnya fitur ini sudah ada di model saudaranya, yaitu di GLA Class. Sudah saya review juga sebelumnya. Fitur ini memungkinkan Anda ketika Anda memasukkan mobil ini ke parkir otomatis, dan ada beberapa penyesuaian pada car wash mode ini seperti suspensi udara dia akan menaik. Tentu untuk
ketika mungkin sang tukang cuci ingin menyuci kolongnya. Lalu juga mirrors fold in, spion melipat, partronic off, sensor parkir yang ada pada mobil ini akan mati semua, nonaktif. Lalu juga wiper akan tidak aktif. Lalu untuk sunroof semua tidak akan berfungsi dan akan tertutup, dan kaca juga akan menutup, tidak bisa dibuka sama sekali. Ini merupakan suatu detail menarik pada mobil-mobil high-end seperti ini. Lalu ada juga audio Burmester yang menurut kami audio mobil ini merupakan audio terbaik yang ada di kelasnya. Jadi jika Anda merupakan seorang yang pecinta musik, ketika Anda membeli mobil ini, maka mungkin Anda akan sangat menikmati musik Anda yang keluar dari audio Burmester ini. Ini sangat-sangat baik, bahkan terbaik di kelasnya. Kemudian mobil ini memiliki satu fitur, yaitu fitur vehicle. Nah, ini bisa memonitor penggerak, memonitor mainnya suspensi, dan ada juga indikator dari seberapa besar throttle yang Anda gunakan saat ini dan seberapa besar rem yang Anda gunakan. Nah, ketika mobil ini berjalan konstan di 60 km per jam, penggerak yang berjalan itu hanya dua, yaitu roda belakang saja. Tentu hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, karena mungkin saat berjalan konstan 4 roda itu tidak dibutuhkan. Tetapi ketika Anda menekan pedal gas penuh seperti ini, maka dia akan kembali lagi ke 4 roda agar menghasilkan cengkraman dan juga handling yang baik. Lalu ada satu fitur yang sudah wajib di model-model Mercedes-Benz terkini, yaitu fitur voice recognition Hi Mercedes. Seperti ini. Hi Mercedes, how may I help you? Change the ambient light to purple. Okay, I am changing the color. Hanya dengan komen suara saja Anda bisa mengganti warna ambient light seperti yang Anda inginkan. Tetapi tentu mobil ini ada beberapa kelemahan yang kami temui. Yang pertama, ini menjadi sebuah isu di sebuah model Mercedes-Benz, yaitu sirkulasi AC yang selalu membuka tiap menit, jadi harus menutup secara manual. Yang kedua adalah ini dia tuas transmisi dan tuas sennya ini, dia bahannya itu plastik. Dia sebenarnya fungsinya sudah baik, tetapi mungkin materialnya ini tidak menyeimbangi nuansa kabin yang sudah mewah dari mobil ini. Lalu yang ketiga adalah fitur dari mobil ini, fitur keselamatan. Sebenarnya mobil ini sudah cukup lengkap. Tentu airbag ini ada di mana-mana. Lalu untuk fitur radar, dia ada blind spot assist, ada juga safe exit assist. Jadi ketika ada objek yang mendekat dengan mobil ini, ketika Anda ingin keluar dari mobil, dia akan muncul peringatan di bagian spion dan juga ambient light-nya dia akan menyala. Lalu juga ada peringatan ketika Anda terlalu dekat dengan objek mobil yang ada di depan. Sebenarnya ini sudah baik, tetapi fitur-fitur ini sebenarnya sudah ada di model-model Mercedes-Benz entry level. Alangkah lebih baiknya jika mobil ini dilengkapi dengan fitur radar yang lebih lengkap, karena mobil ini merupakan mobil yang termasuk flagship dari Mercedes-Benz yang harganya itu 1,999 miliar rupiah off the road, yang artinya untuk on road itu 2 miliar lebih. Alangkah lebih baiknya jika ditambahkan fitur seperti misalkan adaptive cruise control, lalu juga lane keep assist atau sebagainya. Itu akan lebih baik. Lantas yang keempat adalah mobil ini tidak dilengkapi dengan tombol dedicated untuk next track atau previous track. Jadi jika Anda mendengarkan musik dan Anda ingin next song, Anda ingin mengganti lagu, Anda harus mengatur dari sistem entertainmentnya, tidak ada di setir ataupun di konsol tengahnya ini. Ya, sepertinya itu aja kelemahan dari GLE Coupe ini, karena mobil ini hampir bisa dikatakan mendekati sempurna mobil ini. Ini cukup susah menemukan kelemahan pada mobil ini.
Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mercedes-Benz GLE 450 Coupe. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.